di mana kita itu bisa melakukan zikir atau sholat atau puasa yang sholat yang telah disampaikan Allah di Al-Quran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sabar, tabah ketika kita dizalimi atau dijahati sama orang. Jadi begini, ada kalanya kita ini dipertemukan sama Allah dengan orang yang bisa membahagiakan kita. Maka syukur sama Allah. Kenapa? Karena Allah jadikan dia sebagai alat untuk menyampaikan kebahagiaan kepada kita. Oke. Tapi kalau kita dipertemukan oleh Allah dengan orang yang membuat kita kecewa, membuat kita marah, jengkel, gimana? Tetap syukur kepada Allah. Coba syukur kita dibuat marah kok, kita dijahati, dizalimi, karena Allah jadikan dia sebagai pelajaran untuk kita. Allah jadikan dia sebagai alat untuk menyampaikan pahala kepada kita yang tidak bisa kita dapatkan dengan ibadah apapun. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mempertemukan aku dengan fulan atau fulana yang pada hari ini dia jahat, zalim kepada saya, tapi dengan sabar saya dapat pahala yang tidak bisa saya dapat dengan cara apapun. Jadi Allah itu ketika mempertemukan kita dengan orang yang jahat kepada kita, Allah itu maunya angkat levelnya kita pada satu momen, pada satu keadaan. Tapi Allah tahu ini Fahmi kalau dengan ibadah toh nggak mungkin sampai, masih sampai mati. Tapi Allah mau Fahmi harus sampai ke derajat itu nanti di surga. Gimana? Fahmi dipertemukan dengan orang yang buat dia marah, tapi dia bisa sabar sampai. Hadirin, kita itu belajar sabar yang ngajari langsung Allah. Kenapa? Karena praktek. Belajar sabar ada di kita. Itu teorinya. Tapi ketika kita dipertemukan Allah dengan orang yang jahat atau orang yang boleh mengecewakan buat kita marah, itu yang ngajari langsung Allah. Makanya perlu kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih berkat Engkau pertemukan aku dengan dia, aku mendapatkan pahala yang tidak akan pernah bisa aku dapatkan dengan ibadah apapun yang aku lakukan. Jadi kita akan selalu merasa bahwa takdirnya Allah selalu indah buat kita. Kita akan merasa bahwa kita dipertemukan orang bahagia, ya kita bersyukur. Kita dipertemukan dengan orang yang membuat kita marah juga bersyukur. Makanya Allah ciptakan untuk Nabi Musa itu Fir'aun, biar kita kenal gimana Nabi Musa. Coba seandainya Nabi Musa itu nggak punya musuh, lah kita ini mau meladani Nabi Musa dari mana? Makanya untuk Nabi Ibrahim Allah siapkan musuhnya dua sekaligus, yang Namrud dan Qarun. Biar kita tahu bagaimana kualitas ketakwaannya Nabi Ibrahim. Bahkan untuk Rasulullah ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Tujuannya apa? Biar kita tahu gimana sabarnya Rasulullah, tabahnya Rasulullah, pemaafnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Biar kita tahu, sehingga biar kita kualitas seseorang bisa diketahui ketika dia diuji. Ujiannya Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, Nabi Musa, Fir'aun, kemudian Nabi Ibrahim, Namrud. Dari situ kita dikagum kepada mereka dan ada semangat untuk menapaktilasi jejak langkahnya mereka. Nah kalau masalah sholat, kalau masalah zikir, gitu loh, biar ada pengaruh yang baik buat kondisi hati kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Memang bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar zikir. Tapi memang dikatakan sama ulama harus ada adab. Sholat adabnya adalah khusyuk. Zikir adabnya adalah hadir. Bukan hanya lesannya yang berzikir, tapi hatinya juga ikut berzikir. Bukan hanya gerakan badannya yang rukuk, yang sujud, tapi hatinya pun juga ikut rukuk, juga ikut sujud. Ini yang lebih memiliki pengaruh dalam kehidupan. Ini yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini yang tatmainnul qulub. Tapi kalau cuma lesannya berzikir, hatinya melayang kemana-mana, kecil manfaatnya. Bukan gak ada sama sekali, tapi kecil. Sholat yang tidak disertai dengan kehusuan, kecil manfaatnya. Bukan gak ada manfaatnya sama sekali, tapi kecil. Itulah yang membuat sholat itu belum bisa menjadi protektor, pelindung buat kita daripada al-munkar, al-fahsya al-munkar. Itulah yang buat zikir itu tidak bisa buat kita menjadi orang yang tenang hatinya. Jadi memang harus sempurna ibadah dari itu biar hasilnya lebih besar kita rasa.